Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar gak sama ibu-ibu? Jadi orang kita baik ngobrol. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul, bermuajahat. Insyaallah sapa kita, senyum kita, salaman kita, saling mendoakan kita akan semakin mengeratkan silaturahmi di antara kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan kita tercurahkan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa, saya diminta untuk menemani Bapak dan Ibu untuk sedikit barangkali berbagi cerita. Kalau saya bukan berbagi ilmu, karena saya mondok kapan orang ngerti dan sebagainya. Jadi saya berbagi ceritanya yang terkait dengan insyaallah apa yang bermanfaat. Jadi intinya begitu. Dan pada sore hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membuka kembali ingatan kita tentang taubat. Saya yakin semua sudah hafal, sudah sering dengar, sudah bahkan mungkin arti dan maknanya secara lengkap sudah paham. Taubat. Kira-kira harus paham kan baru jelas ya. Tapi mungkin ya sekedar mengingatkan untuk kita semua. Taubat itu apa, kemudian kenapa penting, kemudian apa syaratnya dan sebagainya yang mesti kita lakukan ketika kita melakukan taubat. Taubat itu kalau dari bahasa sononya itu sama dengan rujuk. Taubat itu sama dengan rujuk. Rujuk itu kembali. Seperti yang sering kita dengar, rujuk itu kalau misalnya suami ini sudah talak, masih 1-2, kemudian rujuk karena sudah ternyata dalam perjalanannya tidak menemukan yang lebih baik dari dirinya, akhirnya kemudian memutuskan bahwa dia adalah yang terbaik menemani hidupnya selama ini, akhirnya kemudian berpikir ulang dan akhirnya rujuk. Nah, taubat dalam arti kata di sini adalah bisa secara istilah itu kemudian diterjemahkan sebagai kembali. Ya. Artinya kembalinya seseorang dari perjalanan hidupnya yang jauh dari Allah, kemudian kembali kepada mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bahasa umumnya sekarang itu namanya hijrah. Ada komunitas di kalangan artis itu, ada komunitas hijrah. Itu adalah orang-orang yang berusaha untuk kembali dengan amalan-amalan, dengan
usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi komunitas hijrah. Nah, ini taubat ini adalah upaya seseorang untuk kembali yang tadinya jauh dari Allah, untuk karena hakikatnya manusia itu kan sebelum lahir, sebelum ditetapkan ruhnya, itu kan ditanya bahwa siapa Tuhannya, itu dia secara nalur, secara ilahiyahnya dia akan mengatakan bahwa Rabbnya adalah Allah. Tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya kemudian tidak mengenal Allah, nah itu maka kemudian taubat inilah yang kemudian disebutkan sebagai kembalinya seseorang kepada jalan Allah. Nah, sekarang kita pengen tahu kenapa sih taubat itu penting? Gitu. Kenapa sih taubat itu penting? Karena yang pertama dan utama, manusia itu tidak mungkin tidak melakukan dosa. Ini kira-kira benar apa benar? Gak ada manusia itu yang tidak melakukan dosa. Entah itu kecil, entah itu besar, entah itu disadari atau tidak disadari. Tapi yang pasti manusia itu akan melakukan dosa. Sehingga tobat itu adalah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Itu yang pertama. Tobat itu adalah sesuatu yang karena penyebabnya manusia tidak mungkin tidak melakukan dosa, maka dia harus tobat. Yang kedua, ternyata dosa itu adalah penghalang hubungan manusia dengan Allah. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa dosa itu diibaratkan sebuah titik hitam yang akan menutupi mata hati manusia. Semakin banyak titik hitam itu akan semakin tertutup hatinya. Jadi semakin banyak dosa, semakin banyak penutup yang akan menghalangi manusia dari kebaikan. Karena cahaya Allah tidak akan bisa masuk. Cahaya Allah tidak akan bisa masuk. Kemarin ada obrolan, ya, ada obrolan teman kerja itu cerita ada tetangganya itu sehat walafiat secara jasad, tetapi dia tidak puasa, tapi Islam, gitu. Jadi dia bingung apa yang menyebabkan dia nggak puasa, padahal secara fisik dia lebih sehat dari saya, kata dia. Saya ya sudah banyak batuk dan sebagainya, tapi ya alhamdulillah. Jadi perkaranya itu bukan perkara sehat fisik, tetapi hatinya, iman tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Makanya tidak ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, nanti dulu nggak masuk. Ya ayyuhalladzina amanu itu nggak masuk karena tidak ada cahaya Allah yang masuk, karena ketutup sama dosa yang sekian banyak, yang mungkin kecil-kecil, tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan banyak kali, banyak kali. Akhirnya menutupi seluruh mata hatinya dan cahaya Allah tidak bisa masuk. Makanya pentingnya taubat itu dilakukan untuk menghapus yang kotoran-kotoran, yang titik hitam yang akan terus menempel dalam hati, yang terus-menerus akan menutupi hati kita dari kebaikan, dari cahaya Allah. Jadi diperlukan adanya taubat. Kemudian yang berikutnya, kenapa taubat itu penting? Karena taubat dosa itu lambat laun, secara disadari atau tidak disadari, itu akan menghancurkan kehidupan seseorang dengan dosa, dengan maksiat, dengan dosa, itu akan
menghancurkan kehidupan seseorang. Gak ada orang kaya karena judi, gak ada orang kaya karena maling, gak ada orang dan seterusnya. Perkara-perkara yang dosa itu tidak akan membuat hidup orang itu menjadi baik, bahkan hancur. Ada seorang guru SD di Kecamatan Kota Gajah, saya sebutkan kecamatannya aja supaya tidak rinci. Dia itu hobinya kalau waktu ada SD. Nah sekarang dia tetap cari pola-pola yang seperti guru. Jadi sekarang itu sampai kemarin teman itu cerita dia itu motornya mogok, mau beli busi aja nggak bisa. Kondisinya sampai seperti itu. Ya. Karena totalitas hidupnya digunakan, bahkan gajinya sudah habis main judi. Nggak ada yang bahkan akan menghancurkan. Ya, ketika masyarakat istilahnya dibawa untuk prihatin dari mana dia dapat gaji gitu kan. Tapi ya dia sendiri yang menghabiskannya dan dia sendiri yang melakukan kesalahan itu sehingga dia seperti itu kondisinya. Jadi dosa atau maksiat itu akan menghancurkan hidup seseorang. Makanya perlu dan penting melakukan taubat. Yang ketiga, yang selanjutnya, bahwa taubat itu adalah perintah Allah. Allah menyuruh kepada hambanya untuk taubat dengan taubat yang sebaik-baiknya, taubatan nasuha, taubat yang semurni-murni. Perintah Allah, kalau perintah Allah itu bunyinya berarti kita laksanakan. Kalau sudah namanya perintah Allah, itu sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi. Sudah Allah perintahkan, tubuh taubatan nasuha, taubatlah kamu dengan taubat yang sebenarnya. Yang selanjutnya, kenapa taubat itu penting? Ternyata Allah itu mencintai orang-orang yang taubat. Allahu yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi kalau sudah sesuatu yang dicintai Allah, maka kita harusnya luar biasa. Kalau yang namanya kita pengen minta apapun sama Allah, sedangkan Allah cinta sama itu, maka kita harus lakukan. Taubatnya, saya kemarin nganter manten ke mana Cianjur. Ini manten tadi, Cianjur saya nganter manten. Saya ya wes tak sampaikan, Bapak Ibu, ini upayanya manten luar biasa. Jadi ada gunung di daki, lautan di seberang. Kan benar kita diberangin lautan. Terus di sana juga Cianjur itu daerah puncak, jadi kan gunung di daki meskipun naik mobil gitu. Jadi karena cinta itulah kemudian mengantarkan Mas ini sampai di sini. Kalau bukan cinta, nggak ada ceritanya. Sudah jalan sekian kilometer ditempuh, laut diseberangi meskipun numpak feri kan, terus gunung didaki dan seterusnya. Itu karena cinta, dan inilah yang mengantarkan jagoan saya ini untuk sampai di sini kemudian kita dinikahkan seperti itu. Ini karena cinta. Jadi kalau Allah sudah sampaikan Allah mencintai orang-orang yang taubat dan yang membersihkan dirinya, maka kita segera lakukan itu. Kita harus menganggap penting bahwa taubat itu kita akan mendapat cintanya Allah. Dengan taubat kita akan mendapat cintanya Allah. Maka cepat-cepat. Kan kalau di surat Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasulihi dan seterusnya itu
kan ketika orang itu kalau cinta disebut namanya, maka dia akan bergetar. Ini sing zamane nom dia, zamane nom. Misalnya kita pergi ke satu tempat, terus kok kita disebut nama orang yang kita cintai, pasti hatinya bergetar. Itu bukan siapa-siapa, bukan pemilik alam, bukan yang mengendalikan hidup, bukan yang memberi rezeki, bukan yang memberi rahmat dan seterusnya. Bukan ketika Allah mencintai orang-orang yang taubat, maka dia pengennya istighfar mesti lali. Makanya alhamdulillah sampai hari ini saya nggak punya TV supaya nggak terlena gitu ya. Alhamdulillah. Yo nek tuku yo kredit yo iso sijane. Cuman kami di keluarga bertahan lah. Pokoknya wis ora usah golek TV. Jadi karena ya hampir ya acaranya sih apa sih TV. Ya Pak. Bu. Bersama Dekarto Samsia. Ini menunya nih. Teh. Buahnya semangka. Tuh satenya, ada sate ayam, sate kambing. Ini acarnya, jutenya. Dipersiapkan untuk berbuka bersama. Konten ya, aku dapat nanti fee-nya ya. Iya deh, nanti. Konten kita artis konten. Aku di tag ya. Ini bahasa yang banyak bumbunya biar enak. Dan tisu juga. Kirimnya jelek kali. Di konten apa channelnya ini namanya? Ditutup. Tuh yang nyiapin satenya cantik ya. Tuh. Nah. Udah ada yang punya ya. Ayo semangat. Ini kuenya. Oh, siapa yang mau kue? Nih, apa namanya? Ibrahim tuh. Itu persiapan buka puasa di tempatnya Budi Nur Samsiah dan Pak Tarto. Untung kamu nggak kamu lihat duduk sini nak. Ini nggak dikasih ini. Kasih. Ini. Oh, Menunya. Oh, gadis.
bos emang. Nah nih suasana makan berbuka puasa. Ayo, kendakan Bu. Bapak-bapak. Lah bapak-bapak belum ya? Malah. Ayo, cepetan. Ayo. Kamu mau? Ayo, nanti takutnya nggak habis. Kambing aja pengen ini kayaknya. Tuh. Ayam. Gini. Gini. Terus makan. Rame. Gini, kamu jalan. Kamu kilo. Terus mau baik lah. Aku malah Suasana berbuka puasa. Ayamnya sebelah sini ayamnya. Kambingnya wis ora enek lho. Wis dadi sate. Nah ini loh. Oh ya, tunggu aku. Sebelah sini. mau potong. Ayo Pak De. Masa kambing apa ayam? Ayam. Kue kayak Tak kira golek anu kok. Jahwarta.